Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-259. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan ketika pendeta tua itu berhenti sejenak. Dilihatnya di dalam mata Ken Arok penyesalan yang dalam, yang sudah masuk menghunjam terlampau dalam pada hitam matanya yang suram. "Apakah kau menyesal, Ken Arok?" bertanya Loh Gawi kemudian. "Iya Tuan, aku sangat menyesal bahwa suatu ketika di dalam hatiku sempat tumbuh pikiran yang demikian jahatnya." "Bagus, penyesalan adalah permulaan dari perbaikan jalan pikiranmu yang sedang dihinggapi oleh iblis itu. Kau harus memenangkannya. Kau harus dapat mengendalikan dirimu sebagai seorang manusia yang beradab dan mempunyai rasa terima kasih." "Iya Tuan, aku akan berusaha. Aku akan mencari jalan terang dan mendapatkan pikiran yang bening." Loh Gawi mengangguk-anggukkan kepalanya. "Bagus, cobalah menemukan pikiran yang jernih itu. Kau akan berhasil apabila kau berusaha." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Tuan, aku akan mempergunakan waktu beristirahat ini untuk mentertibkan angan-anganku. Aku akan menjelajahi beberapa tempat yang dapat memberikan kesegaran bagiku." "Kau akan pergi kemana, anakku?" Ken Arok menggeleng. "Aku belum tahu Tuan, tetapi aku harus menjauhi istana untuk menenangkan hati. Aku harus terlepas seutuhnya dari segala macam sentuhan yang memungkinkan api berkobar di dalam dada yang pada dasarnya telah berwarna hitam ini." Loh Gawi mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Mungkin kau akan berhasil, Ger. Mudah-mudahan di sepanjang perjalananmu dapat kau tanamkan cara sebaik-baiknya untuk melupakan segala macam persoalan yang hampir saja menodai hatimu." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Baiklah Tuan, aku akan berangkat dari rumah ini malam nanti." Loh Gawi mengerutkan keningnya. Begitu tergesa-gesa. "Waktuku beristirahat terlampau singkat. Aku ingin tidak kehabisan waktu." "Kau akan pergi kemana?" "Mungkin aku akan kembali ke Padang Karautan. Aku akan tinggal bersama Mahesa Agni di dekat bendungan. Tetapi mungkin juga aku tidak pergi ke sana." Loh Gawi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat mengerti kenapa Ken Arok ingin pergi menjauhi istana. Yang penting baginya bukan akan pergi kemana, tetapi yang penting adalah pergi dari Tumapel untuk sementara, untuk menemukan pepadang di hatinya. "Baiklah Ken Arok," berkata Loh Gawi kemudian. "Mungkin kau menemukan persoalan yang sangat menarik perhatianmu, sehingga kau dapat melupakan persoalan yang pelik ini." Maka benarlah di malam harinya Ken Arok berangkat meninggalkan Tumapel di masa istirahatnya beberapa hari. Ia berjalan saja menyusuri jalan-jalan kota
kemudian berbelok memilih sebujur jalan yang panjang, seakan-akan tidak berujung, meninggalkan kota Tumapel. Ken Arok sama sekali tidak tahu dan tidak merencanakan kemana ia akan pergi. Dengan beberapa helai pakaian, sekedar bekal dan sebilah pedang di lambungnya, ia berjalan perlahan-lahan ke jurusan yang tidak direncanakannya lebih dahulu itu. Ketika malam menjadi semakin malam, maka kakinya telah berjejak di atas jalan berbatu-batu di antara tanah-tanah persawahan yang sedang menghijau. Angin yang silir menggerakkan daun-daun pagi yang gemerisik, seperti sedang bersenandungkan sebuah hidung selamat jalan. Lamat-lamat di kejauhan, terdengar suara burung malam yang langut di sela-sela suara jangkrik yang berderik-derik. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Perjalanan di malam hari terasa sangat sejuknya. Di langit tidak ada matahari yang seakan-akan membakar tubuh. Tidak banyak ditemuinya orang-orang yang berjalan simpang siur dalam kesibukan masing-masing. Tidak terlampau banyak debu yang berserakan mengotori udara yang panas. Kadang-kadang memang sering juga ditemuinya seorang dua orang yang sedang mengairi sawahnya. Mereka memandanginya dengan penuh pertanyaan. Ken Arok menyadari bahwa bungkusan yang dijinjingnya dan senjata yang tergantung di lambungnya memang dapat menumbuhkan kecurigaan. Tetapi mereka akan segera melupakannya apabila tidak terjadi sesuatu di daerah ini. Terasa tubuh Ken Arok kian lama menjadi kian segar, sesegar pada saat-saat ia berada di padang karautan. Di padang karautan dalam keadaan yang berbeda, sebagai hantu karautan yang menakutkan dan sebagai seorang pemimpin prajurit Tumapel yang sedang mengemban tugas peri kemanusiaan. Pada kedua kesempatan itu, ia selalu menikmati segarnya udara di malam hari, di padang yang luas, di bawah lingkungan langit yang terbentang tidak terbatas. Demikianlah, maka perjalanan Ken Arok itu semakin lama menjadi semakin jauh. Tetapi ternyata jalan yang ditempuhnya sama sekali bukan jalan yang menuju ke padang karautan. Jalan itu adalah jalan yang lain, namun jalan ini pun telah dikenalnya pula dari ujung sampai ke ujung. Jalan ini adalah jalan yang menuju ke suatu tempat yang sama sekali tidak terangan-angankan olehnya untuk dikunjunginya. Ia berjalan saja seakan-akan kehilangan kesadarannya bahwa ia akan sampai ke suatu tempat yang tidak diinginkannya. Ternyata bahwa tubuh Ken Arok benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Semalam suntuk, ia berjalan tanpa berhenti sama sekali. Meskipun langkahnya terayun seenaknya, ia menyadari dirinya ketika dilihatnya terontong-terontong merah di langit. Hampir fajar. Desisnya, perlahan-lahan ia menarik nafas. Sekali, dua kali, seakan-akan ingin menghirup udara pagi sebanyak-banyaknya. Udara yang segar dan sejuk. Aku harus beristirahat, katanya kepada dirinya sendiri. Aku harus mendapat tempat untuk membersihkan diri, supaya kalau aku berjalan lagi dan bertemu dengan banyak orang, tidak segera menarik perhatian mereka. Ken Arok pun segera menuruni tebing sungai, tetapi ia tidak segera membersihkan dirinya. Dicarinya sebuah batu yang besar yang terlindung oleh semak-semak yang rimbun. Perlahan-lahan,
Diletakkannya tubuhnya berbaring di atas batu itu untuk beristirahat. Langit yang kemerah-merahan menjadi semakin lama semakin cerah. Bintang-bintang yang gemerlapan satu-satu hilang seperti ditelan oleh birunya langit yang terhampar terlampau luas. Ken Arok terbaring menatap warna-warna yang semakin cerah oleh sinar matahari yang mulai merayap ke atas punggung bukit. Aku dapat tidur di sini sejenak, gumam Ken Arok. Tempat ini baik sekali letaknya, terlindung oleh rerumputan yang liar. Tidak tampak dari jalan yang menyilang sungai ini, tetapi juga terlindung dari panas matahari pagi. Dan Ken Arok yang kelelahan itu pun kemudian memejamkan matanya. Tempat itu cukup tenang. Sebuah hutan yang rindang yang terbentang di sisi yang lain langsung berhubungan dengan pategalan yang membujur di pinggir jalan yang baru saja dilaluinya, membuat udara terlampau sejuk. Sedang suara air yang gemericik terdengar seperti senandung seorang ibu yang menidurkan anaknya. Angin pagi yang mengusap tubuh Ken Arok membuainya semakin ngantuk, sehingga sejenak kemudian ia pun lelap dalam tidur yang nyenyak. Ken Arok tidak menyadari berapa lama ia tertidur, tetapi kemudian terasa sinar matahari yang semakin tinggi telah merayapi kulitnya dari sela-sela pepohonan. Perlahan-lahan Ken Arok membuka matanya, kemudian perlahan-lahan pula ia menggeliat dan bangkit duduk di atas batu pembaringannya. Terasa tubuhnya menjadi semakin segar dan perasaan lelahnya sama sekali sudah lenyap. Aku sudah siap untuk berjalan lagi, katanya di dalam hati. Perlahan-lahan ia turun dari atas batu untuk segera membersihkan dirinya. Tetapi tiba-tiba ia tertegun. Ia mendengar percikan air yang agak asing. Semakin lama semakin jelas. Karena itu maka ia justru melangkah surut dan berlindung di balik rimbunnya dedaunan. Telinganya yang tajam segera dapat menangkap bahwa suara itu adalah suara langkah orang berlari-lari di dalam air. Semakin lama suara semakin dekat, namun dari kejauhan masih didengarnya suara yang lain. Tidak hanya seorang, tetapi beberapa orang. Mereka saling berkejaran, desis Ken Arok. Dengan demikian, maka terdorong oleh keinginannya untuk mengetahui apa yang telah terjadi, Ken Arok segera merayap maju di balik rumput alang-alang. Dari sela-sela daunnya yang rimbun, ia melihat seseorang berlari-lari menyusur sungai. Agak jauh di belakangnya, beberapa orang yang lain mengejarnya sambil mengacu-acukan senjata mereka. Jangan sampai ia lolos kali ini, berkata salah seorang dari mereka yang mengejarnya. Tangkap hidup atau mati, sahut yang lain. Yang dikejar sama sekali tidak menyahut. Ia masih saja berlari kencang-kencang. Ternyata di tangannya juga tergenggam sepucuk senjata, sebuah parang. Pengecut, teriak seseorang yang mengejar itu. Kau mau lari kemana? Tiba-tiba orang yang dikejarnya itu meloncat ke tepian yang agak luas, di atas rerumputan dan di antara pohon berdu. Ini ia tidak lari lagi, tetapi ditunggunya orang-orang yang mengejarnya. Mereka telah menjadi terlampau dekat. Agaknya ia sadar bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mencoba melarikan diri. Nah, apakah kau akan menyerah? Aku kalungkan batu di lehermu, kemudian aku rendam kau di dalam air. Lakukanlah,
kalau kalian sudah berhasil membelah dadaku. Sahut orang yang dikejar. Aku tidak akan menyerahkan hakku itu kepada siapapun. Omong kosong, sahut yang lain. Itu sama sekali bukan hakmu karena kau melakukan kecurangan. Persetan. Beberapa orang yang mengejarnya segera berloncatan pula dari tepian yang berlumpur. Ternyata ada 4 orang. Mereka segera mengepung orang yang mereka kejar. Serahkan! Geram salah seorang yang mengejarnya. Kepada siapa aku harus menyerahkan? Sahut orang yang dikejarnya. Sebentar lagi kalian berempat akan mati. Mayat kalian akan mengotori sungai yang bening ini. Jangan membual. Kau akan mencoba mencari kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang tidak. Ternyata kalian tinggal 4 orang. Mana yang lain? Mungkin aku telah berhasil membunuh 3 atau 4 di antara kalian. Nah, bukankah 3 atau 4 orang yang lain menjadi ketakutan dan tidak melanjutkan pengejaran? Sekarang kalian tinggal berempat. Apakah daya kalian untuk melawan aku? Keempat orang yang mengejarnya itu saling berpandangan sejenak. Namun salah seorang berkata, dengan 4 orang, kami akan lebih leluasa bergerak. Kami akan mendapatkan kesempatan lebih baik untuk membelah dadamu. Selagi kami masih terlampau banyak, kami tidak dapat berbuat dengan sepenuh kemampuan kami. Sekarang, jangan kau mengharap dapat lepas dari tangan kami. Tiba-tiba orang yang dikejar itu tertawa berkepanjangan. Suara tertawanya mengandung tenaga yang mampu mengecilkan hati lawan. Di antara derai tertawanya ia berkata, "Tikus-tikus yang malang, kau sangka kalian cukup mampu untuk melawan aku? Jangan mencoba menakut-nakuti. Serahkan saja hasil kecuranganmu itu." Suara tertawanya menjadi semakin keras. Namun tiba-tiba suara tertawa itu berhenti. Meledaklah kata-katanya yang kasar. "Setan alas, pergi kalian berempat, hei! Jangan ikuti aku lagi. Aku sudah muak, atau kalian akan mati bersama-sama di sini." Keempat orang yang mengejarnya tidak menyahut, tetapi mereka segera menyiapkan dirinya. Selangkah mereka maju, melingkari orang yang mereka kejar. Ken Arok yang masih bersembunyi mencoba melihat orang-orang itu lebih seksama lagi. Orang yang berdiri di tengah-tengah kepungan itu adalah seorang yang bertubuh tinggi, kokoh dan berdada lebar. Di wajahnya tumbuh kumis, janggut dan jambang yang lebat. Sedang rambutnya yang panjang terurai kusut. Ikat kepalanya hanya begitu saja dilingkarkan di atas kepalanya dan diikat di ujung belakang. Sejenak kemudian orang itu menggeram. Parangnya yang agak panjang telah bergetar. Ken Arok menjadi tegang. Ia melihat sikap orang itu dengan dada yang berdebar-debar. Sikap itu cukup meyakinkan bahwa orang yang bertubuh tinggi tegap itu memang memiliki kemampuan yang cukup untuk membanggakan diri. Sedang keempat orang yang memutarinya pun agaknya memiliki bekal pula untuk bertempur. "Menyerahlah!" Ken Arok masih mendengar seseorang berkata, tetapi yang kemudian didengarnya sama sekali bukan jawaban atas bentakan itu. Yang terdengar orang yang berkumis dan berjambang lebat itu berteriak nyaring, sehingga sejenak kemudian mereka telah terlibat di dalam perkelahian yang sengit. Ken Arok terpaku melihat perkelahian yang semakin lama menjadi semakin seru itu. Keempat orang yang berkelahi bersama-sama di satu pihak agaknya cukup kuat untuk melawan orang yang berkumis yang ternyata memang mempunyai beberapa kelebihan dari lawan-lawannya. Namun dengan menggabungkan keempat kekuatan, maka perkelahian itu menjadi seolah-olah seimbang.
Ketika perkelahian itu menjadi semakin seru, maka perhatian Ken Arok pun menjadi semakin besar terhadap orang-orang yang tidak dikenalnya itu. Perlahan-lahan ia merangkak semakin dekat supaya ia dapat menyaksikan perkelahian itu semakin jelas. Dari tempatnya ia masih terhalang oleh dedaunan, sehingga kadang-kadang ia kehilangan kesempatan untuk menyaksikan ayunan senjata-senjata di antara perkelahian yang sedang berlangsung itu. Semakin dekat Ken Arok dapat melihat semakin jelas wajah-wajah yang tegang dan keras di dalam lingkaran perkelahian. Dilihatnya sorot mata yang menyala oleh kemarahan dan dendam. Tiba-tiba dada Ken Arok itu berdesir ketika ia dapat melihat semakin jelas lagi salah seorang dari mereka yang berkelahi itu. Sejenak Ken Arok terpaku di tempatnya. Tiba-tiba saja terasa nafasnya memburu. Setitik peluh dingin telah membasahi keningnya. Namun ia masih tetap tidak beranjak di tempatnya. Ia masih saja melihat orang-orang itu berkelahi, seorang melawan 4 orang. Apa pula yang mereka persoalkan? Pertanyaan itu tumbuh di dalam hatinya. Kalau saja ia tidak ingin tahu persoalan apa yang sedang terjadi di antara mereka, maka Ken Arok pasti akan segera mengambil keputusan. Baginya akan lebih baik menghindar daripada menemui orang yang sudah dikenalnya itu. Tetapi agaknya ia telah terikat oleh pertanyaan yang menyentuh hatinya itu. Apa yang mereka persoalkan? Tanpa sesadarnya, Ken Arok justru merangkak semakin dekat. Hatinya yang berdebar-debar menjadi semakin berdebar-debar. Sedang perkelahian itu pun kian lama kian bertambah seru. Agaknya mereka telah benar-benar tenggelam dalam nafsu yang menyala-nyala, sehingga mereka telah benar-benar bertempur dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dalam beberapa saat Ken Arok masih melihat perkelahian itu seimbang, yang seorang ternyata benar-benar memiliki ilmu yang cukup mantap untuk melawan keempat lawannya. Meskipun kelimanya mempunyai ciri yang serupa, kasar dan keras. Mereka bukan orang baik-baik, desis Ken Arok di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Ken Arok dapat mengambil kesimpulan, meskipun belum pasti, bahwa persoalan yang dipertengkarkan itu pun pasti persoalan di antara orang yang berhati hitam. Sesaat kemudian, Ken Arok merasa bahwa ia sama sekali tidak berkepentingan dengan mereka. Katanya di dalam hati, apapun yang terjadi, aku tidak akan turut campur. Aku tidak mau terlibat ke dalamnya. Terlebih-lebih lagi, aku tidak mau bertemu lagi dengan orang itu. Namun ketika Ken Arok hampir beringsut meninggalkan mereka, ia mendengar suara tertawa membelah gemericiknya air, dibarengi oleh sebuah keluhan yang tertahan. Sejenak kemudian suara tertawa itu pun meninggi, seperti membelah isi dada. Ken Arok yang sudah bertekad untuk pergi itu pun tertegun ketika ia melihat salah seorang dari 4 orang yang bertempur bersama-sama terhuyung-huyung terdorong ke belakang. Dari dadanya memancar darah merah yang segar. "Hah, kau lihat!" berkata orang yang bertubuh tinggi berkumis yang harus bertempur melawan keempat lawannya. "Satu lagi di antara kalian terluka. Sebentar lagi ia akan mati, disusul oleh seseorang lagi, dan yang terakhir akan mengalami nasib yang paling pahit." "Jangan sombong," potong salah seorang lawannya.
Adalah kebetulan sekali kau dapat melukainya. Tetapi sebentar lagi, kaulah yang akan mampus di sini. Suara tertawanya meledak lagi, sedang senjatanya masih saja berputar dengan dahsyatnya. Lebih baik kalian pergi. Terdengar suaranya mengguntur. Berikan dahulu barang itu. Persetan. Laki-laki yang berkelahi seorang diri itu menggeram. Suara tertawanya tiba-tiba terputus. Sudah aku katakan, kalian tidak dapat memilikinya. Itu adalah hakku. Kau curang. Siapakah yang tidak curang di antara kita? Memang, kita adalah orang-orang yang curang, tetapi tidak terhadap kawan sendiri. Kalau bukan aku yang curang, maka kalianlah yang akan curang. Tetapi apa boleh buat, kita memang hidup dalam lingkungan ini. Sekarang siapa yang kuat yang akan memilikinya? Itu adalah tata cara hidup di dalam hutan, di antara binatang-binatang buas yang tidak mengenal adat. Sekali lagi suara tertawa orang itu meledak. Jawabnya, kau kira kita ini baik dari binatang hutan? Tidak, itu hanya sebuah mimpi yang mengasihkan. Kita bersama-sama telah menyamun sekumpulan pedagang. Akulah yang bekerja paling berat. Kemudian kita sudah membagi semua hasilnya dengan baik. Kalau kemudian hasil itu kita perjudikan dan memiliki hampir semua hasil rampasan itu, bukankah itu sudah sewajarnya? Tetapi ternyata kau curang. Kau memalsukan permainan itu. Itu pun memerlukan kecakapan tersendiri. Nah, sekarang kalian tinggal bertiga. Lihat kawanmu yang terluka itu sudah hampir mati. Sekarang baiklah bersetuju. Siapa yang menang di dalam perkelahian ini adalah mereka yang memiliki permata itu. Permata sekarang ada di dalam kantong ikat pinggangku. Ambillah siapa saja yang mampu. Setan alas. Kita tidak usah terlampau banyak bicara. Mereka pun kemudian terdiam. Tetapi perkelahian itu pun menjadi kian seru. Kini tinggal 3 orang sajalah yang berkelahi. Yang seorang agaknya menjadi parah dan terbaring sambil mengerang kesakitan. Keringat dingin di dahi Ken Arok menjadi kian banyak mengembun. Sejenak ia teringat saat ia berada di padang karautan. Pada saat ia mencegat orang-orang yang lewat, kemudian melihat wajah-wajah yang pucat ketakutan sebelum pisaunya menghunjam ke dadanya. Tiba-tiba Ken Arok memejamkan matanya. Suatu kenangan yang paling pahit. Keluhnya di dalam hati. Memang lebih baik aku pergi. Namun ketika sekali lagi Ken Arok mundur setapak, sekali lagi ia mendengar jerit kesakitan. Satu lagi di antara ketiga orang yang berkelahi bersama-sama itu terlempar dan jatuh terguling di atas tanah berlumpur, disusul oleh suara tertawa yang mengguruh berkepanjangan. Semakin lama, semakin keras penuh kebanggaan atas kemenangan-kemenangan yang diperolehnya. Kini yang berkelahi melawan orang yang bertubuh tinggi, kekar, berkumis dan berjambang lebat itu tinggal 2 orang lagi. Yang 2 telah terkapar di atas tanah berlumuran darah dan lumpur. Keduanya sama sekali sudah tidak berdaya lagi untuk bangun apalagi berkelahi melawan orang yang cukup tangguh itu. Sekali lagi, Ken Arok dilanda oleh kebimbangan. Sebenarnya ia sama sekali tidak ingin mencampuri persoalan orang-orang yang berhati hitam itu. Ia tidak ingin terlibat dalam persoalan mereka, menilik percakapan mereka. Orang-orang itu adalah orang-orang jahat yang memperebutkan milik di lingkaran perjudian.
Tetapi kini Ken Arok merasakan getar yang lain di dalam dadanya. Sekali lagi salah seorang dari mereka yang berkelahi melawan orang yang berkumis itu menyentuh perasaannya. Ia tidak sampai hati meninggalkannya dalam keadaan yang sulit itu. Kini Ken Arok yakin bahwa kedua orang yang masih berkelahi itu pun pasti akan mengalami nasib seperti yang lain. Mereka pun pasti akan terluka dan bahkan mungkin akan terbunuh pula. Terasa dada Ken Arok bergejolak. Orang itu ternyata telah membuatnya bingung. Orang yang sama sekali tidak diharapkannya untuk sekali lagi bertemu. Persetan, desisnya kemudian. Aku tidak peduli apa yang terjadi atasnya. Ken Arok mencoba menggertakkan giginya. Ia mencoba untuk melepaskan diri dari ikatan yang paling halus yang telah menahannya untuk tidak beranjak pergi. Sambil menggertakkan giginya, ia menggelengkan kepalanya. Ia mencoba mengusir segala macam perasaannya, segala macam kenangannya atas masa lampaunya. Tetapi ia tidak berhasil. Bagaimanapun juga, hidupnya pernah tersangkut pada nama itu. Nama dari salah seorang yang sedang berkelahi berebut milik di lingkaran perjudian. Pada masa kecilnya, ia pernah berada di rumahnya, dipelihara dan dianggapnya sebagai anak sendiri. Karena itu, maka kebimbangan yang sangat telah mencekam hati Ken Arok yang kini duduk kebingungan di balik daun alang-alang. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Apakah aku sampai hati membiarkannya? Sebentar lagi ia akan menjadi korban pula. Ia akan mati di atas tanah berlumpur. Mungkin mayatnya akan dilemparkan ke kali itu, hanyut dan akan tersangkut di dekat jalan yang menyilang sungai ini, agak ke bawah. Orang-orang yang lewat akan melihat mayat-mayat itu sambil mencibirkan bibirnya. Itulah mayat-mayat penjudi yang saling berebut kecurangan. Tiba-tiba Ken Arok menggeleng lemah. Katanya, aku tidak dapat membiarkannya mati seperti pada saat ia memungut aku. Meskipun tidak membuat aku menjadi orang yang baik, biarlah aku mencoba melepaskannya dari lawannya. Kalau mungkin aku dapat melawan kemampuannya, kemudian aku tidak ingin bertemu dengannya. Kata-katanya masih saja seperti dahulu, seorang pejudi yang dapat mempengaruhi kesadaranku. Ken Arok ragu-ragu sejenak, lalu katanya, aku hanya akan menyelamatkannya, kemudian aku harus lari menjauhinya. Dalam kebimbangan itu, Ken Arok ternyata menjadi agak lengah. Ia bersembunyi terlampau dekat dengan perkelahian itu. Dengan demikian maka gerak daun alang-alang dan kemudian desah nafasnya agaknya dapat dilihat dan didengar oleh orang yang bertubuh tinggi kekar dan berkumis lebat. Dengan penuh kecurigaan, ia melihat gerak yang tidak wajar pada gerumbul dan daun ilalang. Maka tiba-tiba sebelum Ken Arok sempat mengambil keputusan apa yang akan dilakukannya, orang yang bertubuh tinggi itu berteriak nyaring. Hei, siapakah yang bersembunyi itu? Ken Arok terkejut mendengar suara itu, namun segera ia mengatur perasaannya. Kini ia sudah tidak akan dapat menghindar lagi. Ia pasti akan terlibat. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.